Lo sadar gak sih, generasi kita tuh terlalu sopan buat ngebenerin negeri ini. Tahu sesuatu salah, tapi diem. Takut dibilang sok pintar, takut dikatain nyinyir, takut dibilang gak sopan sama yang lebih tua. Padahal yang bikin berantakan siapa? Generasi sebelum kita. Tapi giliran kita mau ngomong, langsung ada yang nyeletuk. Kamu harus hormat, jangan ngajarin orang tua. Kita sopan banget, sampai pas lihat korupsi miliaran, reaksi kita cuma, yah, semoga cepet sadar aja ya. Seakan-akan kayak doain mantan yang selingkuh. Kalau lu ngerasa pernah ngerem ngomong karena takut salah, ya udah, klik dulu tombol subscribe di bawah. Kita bakal bahas bareng hal-hal yang kayak gini tiap minggu, biar pelan-pelan bangun otot keberanian lo bersama. Dan ini bukan cuma soal politik. Di kampus, pas rapat organisasi, lu tahu ide senior tuh ngaco, tapi lu diem. Di kantor magang, bos salah input data, tapi lu pikir, udahlah, nanti aja. Takut dimarahin. Menurut survei The Gen Z Report 2024, lebih dari anak muda Indonesia ngaku mereka lebih milih diem walau nggak setuju, karena takut dianggap nggak sopan. Bukan nggak peduli, cuma takut. Takut salah ngomong, takut dicap sok tahu, takut dikucilkan. Dan yang parah, sistem sosialnya justru ngedukung itu. Kalau lu diem, lu aman. Kalau lu ngomong, lu dibilang nyari ribut. Akhirnya, kita belajar satu hal. Lebih baik gak ngomong daripada bener sendirian. Masalahnya, kalau semua orang takut ngomong, ya gak akan ada yang berubah. Negeri ini gak butuh generasi yang sopan, tapi generasi yang berani ngomong dengan sopan. Pertama, latih ketidaknyamanan. Ngomong jujur itu nggak nyaman, tapi riset dari Journal of Communication Psychology bilang kemampuan buat nyampein pendapat itu kayak otot sosial. Makin sering dipakai, makin kuat. Coba mulai kecil. Pas nongkrong, lu nggak setuju sama temen yang ngomong, kerja tuh cuma buat uang. Coba bilang, gue setuju sih, uang penting. Tapi kalau lu nggak enjoy, lama-lama stres gak sih? Atau di grup keluarga, waktu ada yang nyebar berita hoax, jangan cuma read doang. Coba kirim link klarifikasi. Emang ngefek? Mungkin tidak ngefek itu, tapi bayangin jika di tiap kota di Indonesia ada 10 orang yang ngelakuin hal kecil tersebut. Betapa mengerikan perkembangan positif ini, bukan? Kedua, bedain antara menentang sama nggak sopan. Kritik bukan berarti kurang ajar. Menurut Harvard Business Review, komunikasi paling efektif itu yang tegas tapi beradab. Lu nggak perlu ngomong, cara lu salah banget. Cukup ganti jadi, kayaknya ada cara lain yang bisa dicoba deh, biar hasilnya lebih efisien. Nada lu tetap halus, tapi pesannya nyampe. Ingat, bukan apa yang lu bilang, tapi cara lu bilang. Bagaimana seringkali cara berefek ketimbang value yang ingin kita sampaikan. Dan terakhir, mulai dari hal kecil. Lu nggak harus jadi aktivis atau influencer. Mulai aja dari hal yang paling deket. Berani nanya di kelas waktu nggak paham. Berani bilang, kayaknya ini nggak adil deh pas ngerjain proyek bareng. Atau berani nolak bercandaan yang ngelewatin batas. Kedengerannya sepele, tapi itu titik awalnya perubahan. Karena dunia nggak berubah karena orang yang sopan, tapi karena orang yang berani ngomong dengan cara sopan. Gen Z itu generasi paling cerdas, paling melek teknologi. Tapi ironisnya, paling takut ngomong. Mungkin sekarang waktunya ubah makna sopan itu sendiri. Sopan bukan berarti diam. Sopan itu tahu kapan dan gimana ngomong dengan benar. Jadi gue mau nanya, apa aksi terkecil versimu yang bisa lo lakuin setelah nonton video ini? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu langkah kecil lo bisa jadi contoh buat orang lain.